Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya jawab, tadi nggak bisa menjawab. Saya dengar. Yang dinamakan Quran itu datangnya pertama dari Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat. Siapa saksinya? Allah. Siapa saksinya? Saksinya, Siapa saksinya? Malaikat Jibril. Anda? Jibril yang saksi kok. Jibril yang jadi saksi. Jelas. Quran ini dari Tuhan. Dari mana? Orang tua. Ini Jibril bisa jadi kenal sama malaikat. Jibril bisa jadi kenal sama malaikat. Tidak, Anda bohong kau. Ini Jibril saja. Legion. Ini Jibril saja. Legion. Legion. Kau Panas. Tunggu. Legion itu Maryam 83 loh. Si kami. Iya. Berjamaah. Legion itu berjamaah. Bagaimana bisa Jibril membawa wahyu sedangkan dia tidak dikenal sama malaikat yang lain? Siapakah ini? Jibril menjawab, ini Jibril guys. Pada malaikat, siapa yang bersamamu? Bersamaku Muhammad. Bertanya, dia tidak diutus. Kalian aja tidak jelas, bukan dari Tuhan. Bagaimana ayat-ayat di bawahnya lagi? Untuk apa baru ayat-ayat setan? Nggak apa-apa. Kita cari dulu. Palado nggak apa-apa. Pak, kalau memang Quran ini dari Allah, saya tanya. Ya. Surah Ali Imran, siapa yang menulis? Baik. Yang menulis baik. Semua surat-surat dalam Al-Quran, dengar. Saya tanya Ali Imran aja, pakai data ya. Imran aja, saya ingin menjelaskan seluruh isi Al-Quran itu. Ya, dituliskan di masa Utsman bin Affan. Saya nggak nanya kapan, saya nanya siapa yang menulis surah Ali Imran. Semua ayat itu tertulis di zaman Utsman bin Affan. Saya nggak nanya di zamannya, saya nanya siapa yang nulis surah Ali Imran. Anda nggak ngerti pertanyaan saya? Saya tanya sama Anda aja tadi. Loh, dijawab Anda dari mana sampai sekarang? Saya tanya, kan tadi saya bilang anggaplah Alkitab saya dari seperti yang Anda katakan dari iblis ya. Sekarang saya tanya, kalau Quran adalah wahyu dari Allah, siapa yang nulis surah Ali Imran? Adakah Ali Imran itu penulisnya ada di Quran Anda? Silakan. Saya cuma tanya itu, nggak usah kemana-mana. Jangan tawaf, jangan berwudu, jangan takiyah. Tolong. Siapa yang nulis Ali Imran? Tadi Anda sudah berkata jujur. Saya juga akan berkata jujur. Surat Ali Imran itu yang nulis, saya tidak tahu. Masa wahyu Allah nggak tahu siapa yang nulis? Tapi agak tadi dia bilang ayat setan ya? Iya. Bahkan Muhammad pernah dibisikkan ayat setan. Iya. Enggak, Qurannya itu ada. Iblis berkata. Iya. Enggak, bukan itu. Maksudnya Muhammad pernah dapat ayat-ayat setan. Al-Mana Al-Lata Al-Uzza di An-Najm 19-21. Itu ayat iblis itu. Tunggu dulu. Ini kita mau selesaikan. Ternyata wahyu yang dari Allah tidak tahu siapa penulisnya. Udah ngeselin belum sih kata gue? Lumayan ngeselin sih. Gimana Pak? Masa kau kalah dari kitab yang kau anggap dari setan ini? Penulisnya jelas, yang sejaman ketemu dengan Tuhan Yesus. Kapan Muhammad ketemu dengan Musa? Ya, pokoknya nanti kalau dia bahas ayat setan, gue bakal buka data ya.
Gas lah. Udah ready, udah ready. Kita buka dulu mute-nya. Misalkan Pak. Oke. Nih, tadi Bapak menyinggung tentang ayat-ayat setan, Pak ya. Saya tunjukkan dari tafsir Ibnu Katsir di kita lihat ya. Pada waktu yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengalami masa kritis akibat gangguan dan tekanan serta pendustaan mereka. Beliau merasa bersedih hati dengan kesesatan mereka dan beliau mengharapkan agar mereka dapat petunjuk ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Najm. Di antara lain disebutkan dalam firman Allah, "Maka apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Alata dan Uzza dan Manah?" Yang ketiga yang paling terakhir nih, perhatikan. Apakah patut kalian, An-Najm 19 sampai 21 ya. Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala sesembahan mereka saat Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Iya. Bisikan setan ada di. Maksudnya tahu. Mau bilang apa? Hah? Baik, cara memahaminya tahu. Anda. Tahu Anda cara memahaminya di ayat-ayat itu? Ya, nabimu terima wahyu dari setan. Jelas. Kalau kami yang terima wahyu itu dari Loh, setan. Dari setan. tadi dia menuduh kitabnya Jelas dari orang Tuhan. dari iblis, ternyata diakui juga nabi Jelas terima dari Tuhan. wahyu dari setan. Bukan jelas. Siapa Parah Tuhan? ini orang. Allah. Sekarang saya tanya, iya memang udah jujur tadi dari setan. Memang Ya ayat udah. kalian itu udah diakui dari setan. Kalau kami ini sumbernya jelas dari Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Dari Siapa setan, Pak. Tuhan? Dari setan, Pak. Itu hanya kata-kata kalian sebab Loh, Anda tadi yang bilang kok. Jelas Tadi dari ngakuin setan loh. kan katanya. Tadi ngakuin loh. Jelas saya bilang dari Tuhan. Siapa Tuhan? Yang menurunkannya Allah. Jelas kan? Saya ulang lagi. Gatuk deh, Ini yang lanjutannya. bohong aja Kalian gue ini. sudah jujur tadi di sumbernya itu dari iblis. Apalagi Perhatikan ya. Sesungguhnya mereka atau berhala itu memiliki garanik atau bintang-bintang yang di langit yang tinggi dan sesungguhnya syafaat mereka benar-benar dapat diharapkan. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan. Mati dulu, orang tua. kita pahami dulu itu cara-cara iblis maksudnya diterangkan di situ. Ya udah dari setan. Bukan itu dari setannya, tetapi ada setannya yang membisikkan seperti dibisikkan ke Paulus gitu. Sebab setan ini bisa saja Setan itu juga kan dapat wahyu dari Allah. tidak, Dapat perintah dari Allah. tidak. Setan Maryam itu 83 faslam. setan Ini itu setan, musuh setan Allah. ini juga utusan Allah, nabi nih. Dapat wahyu, Mana dapat sama perintah. Allah? Musuh Allah. Weh, Ya harus teman. sama Allah. Dari dulu teman, sampai sekutunya sekarang Allah. sampai hari kiamat musuh Allah. Nggak ada, Kita di bohong. sini, kita Ketua. di sini jangan Dialek jangan empat. mencari kemenangan. Dialek 4. Maryam 83. Oke, Maryam. Nah, jadi kita di sini dalam hal agama hati-hati. Jangan menipu kawan orang tua. kemenangan, tetapi kebenaran. Mana ada hanya kebenaran di menyampaikan kamu? kebenaran pada saudara. Ya, Mana kebenaran kalian? Mana benarnya pukul-pukul istri? cuma selanjutnya terserah saudara lah, percaya atau tidak. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus seton-seton itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Besti nih, Maha Pak. benar Allah dengan Ya. segala firman-Nya. Setan utusan, Pak, tuh. Nah, Terus itu berarti Rasul bukan Pak? Pak. terbukti kan? Terbukti. Utusan itu Rasul bukan? Kan? Utusan itu Rasul bukan? Utusan itu termasuk Rasul, utusan Allah. Utusan Allah. Iya, makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Itu adalah Itu, setan SAW. SAW. tapi bukan di ayat itu saja. Coba buka. Bukan di ayat itu aja, Pak.
Coba buka, itu berkaitan dengan surat Anfal ayat 42. Itu bahwasanya setan memperjuangkan kesesatannya. Itu sesuai terkait dengan ayat-ayat itu. Surat apa? Tunggu. Setan 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 memperjuangkan. menyesatkan manusia, memperjuangkan dalam kesesatan. Lalu habis itu cuci tangan dia. Di mana cuci tangannya? Coba bukakan Al-Anbiya. Setan itu dipelihara sama Allah. Anfal ayat 42. Diterangkan masalah setan menyesatkan, memperjuangkan kesesatan pada manusia. Lebih jelasnya coba lihat di surat Anfal ayat 42. Itu berkaitan dengan ayat tadi. Salah. Gue udah buka Al-Anfal 42 nggak ada. Ngarang aja lu. Kain aja nggak apa-apa biar dia yang baca. Kalau salah kan itu urusan dia. Nggak nyambung. Nggak ada nanya. Anfal kan? Surat Anfal Dah. ayat 42. Udah tuh. Nah, baca maknanya, artinya baca. Yaitu Apa itu? kamu berada di pinggir lembah yang dekat kota Madinah dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh kota Madinah, sedangkan kafilah itu berada rendah daripada kamu. Seandainya kamu mengadakan perjanjian pertemuan, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Allah melaksanakan sesuatu urusan terjadi, yaitu agar yang binasa itu binasa bukti nyata agar orang-orang hidup. Apa sih Pak ngerjain saya loh? Oh iya, nggak ada situ Pak. Terus mas. Ah, Bapak ini sudah tua. Iya. Itu di mana? Ini bohong-bohong. Gimana sih Google. orang tua? Aduh, Orang tua. orang tua. Seumuran gitu. Sekarang Oh ya, lighting. berdebat itu carilah kebenaran, bukan mempertahankan kemenangan. Udah nyerah. Gue sering Kok banget jadi kena guru prank BP Pak. sih, Pak? Kebenaran memang itu Sering banget kena tujuan kami, bukan untuk dengar, bukan untuk mencari kemenangan, tetapi mencari kebenaran. Oke. Mana yang benar, Kebenaran mana yang apa? salah. Itu. Gini Pak, dari narasi Anda kebenarannya adalah bahwa Al-Quran itu ada juga ayatnya berasal dari setan. Tadi ada ditunjukkan datanya, itu kan? Dan kebenarannya adalah Anda tidak tahu siapa penulis Ali Imran. Karena Ali Imran sendiri, ya ayat itu nggak tahu dasarnya apa ditulis judulnya jadi Ali Imran. Kalau yang menulis Al-Quran itu Ali Imran atau ayat-ayat lain, semua ditanya nggak ada yang tahu siapa penulisnya. Oh, kalau Tetapi tidak tahu pada penulisnya, zaman apa, terus bagaimana Anda ditulisnya? mempercayainya? Sebab dari bukti-bukti kebenaran Apa Al-Quran. buktinya? Itu ditulis sama siapa gitu? Ya, baik. Sekarang coba lihat di surat Az-Zumar kalau nggak salah ayat berapa atau ayat Pas lah, masih mau coba lagi? Az-Zumar Tapi atau Pak ya, ayat lu ngerjain gue lagi gue Berapa ya? males. itu tentang Berapa? Allah. Pak, gini ya, saya kasih tahu. Ketika Anda mengatakan penulis Quran tidak jelas, kita tahu penulis Harry Potter, buku yang Harry Potter itu penulisnya jelas, J.K. Rowling, ya, itu penulisnya Harry Potter. Bapak tahu nggak penulis buku Cinderella? Nggak bisa disamakan, itu buku Nah, Al-Quran. kenapa kau tidak tahu penulis buku Cinderella, dongeng Cinderella? Itu buku, ini Al-Quran, beda Ya, kitab dengan buku. Ya, saya tanya, Kalau Quran itu kan bacaan kan? buku Quran sumbernya itu artinya dari bacaan, bukan? manusia. Ya, Quran itu artinya bacaan bukan? Quran itu sumbernya dari Tuhan. Saya nanya, Quran itu artinya bacaan bukan? Baca, bukan? Astaga, gue curiga dia nggak tahu arti Quran. Quran itu kitab suci Bukan, umat Pak, Islam. arti Quran itu apa? Itulah kitab suci umat Islam, arti Quran. Astaga. Bukan, Astaga, ya Allah. Seperti saya tanya, Bible itu apa? Bible itu apa?
Jibril itu nggak jelas. Nah, Bukan nggak jelas malaikat. kan? Bukan malaikat Jibril. Nah, Bible nggak jelas kan? Namun- Tapi saya mengatakan Quran itu kitab suci umat Islam. Jelas? Nggak jelas. Nggak tahu apa maksudnya. Sebegitu sudah. Saya katakan nggak jelas lagi. Enggak. Ya apa hubungannya Bagaimana Jibril lagi saya dengan jelaskan? Quran? Quran kitab sucinya umat Islam. Tahu. Nah, apalagi? Saya tanya penulisnya siapa? Oh, penulis Al-Quran. Hmm. Penulisnya saya tidak tahu Kesimpulannya, Anda tidak tahu penulis buku Cinderella, Anda juga tidak tahu penulis Quran. Sama itu poinnya. Anda mau muter kemana pun akan balik ke situ. Saya janji. Saya akan balik ke situ. Saya nggak akan lari dari pertanyaan saya. Dan dari statement Anda sendiri. Pak. Astagfirullah. Iyalah. Orang tua. Seumuran, Dibilang dek nggak mungkin ya kan. Ya elah, seumuran. Ketua ngomong dulu ketua. Orang tua. Kami ini bikin malu-malu saja orang tua kami ini. Gimana ini orang tua? Parah ini, bahaya letting ini bikin malu-malu kita punya Ya udah ya angkatan. Pak Abdullah ya. Mohon maaf Angkatan ya, 45. banyak salah-salah kata ya. Saya ganti dengan yang lain ya. Ya, nggak Anda kan apa-apa. udah nggak dapat jawaban. Ya. Bikin malu-malu angkatan Pesan kali saya, ini. gini pesan saya, carilah Cari guru kebenaran. Inilah gubernur yang seamanah. Ya. Nah, sebuah agama Ya, Pak. itu carilah kebenaran. Jangan Ada ke- mempertahankan kemenangan. Teleponmu Pak. Ini menyangkut masalah kematian. Hati-hati ini. Ini telepon siapa? Saya terakhir itu. Dia aku ada telepon. Carilah. Ya. Makasih ya Pak ya. Tuhan berkati Pak. Carilah kebenaran itu ya Pak ya. Anda harus benar-benar tahu siapa penulis Quran. Itu kebenaran. Aduh, udah enak banget Enak. Capek banget lu Faslab buka data. Iya. Ditipu mentah-mentah. Ini siapa lagi nih? Islam ngomong aneh-aneh, gue siap counternya ya guys ya. Modal Ini nekat. banyak loh muslim di bawah. Naikkan semua, naikkan banyak-banyak. Ah ini Ayu namanya Ayu. Mana dia tadi kok hilang lagi dong? Gak ada cewek itu. Ayu. Ketua ada cewek. Iya, Putih. Ayu. Mana weh? Ah, ada tadi Wei. Tiba-tiba hilang. Teman-teman Kristen ya, kalau nggak sengaja kepencet, tolong langsung ini aja dibatalin aja permintaannya ya. Jadi ini ada 79 orang, saya bingung ini mau naikin siapa. Oke ya, teman-teman yang Kristen ya, yang Muslim juga. Ada gue cek dulu. Ada tadi namanya Ayu, udah cabut kah? Ini mungkin. Si bapak Tadi tadi, Ayu tulis. si bapak tadi dikasih fakta ayat setan langsung melemas loh, cara ngomongnya nggak keras lagi. Kena deh. Ada pak. Antik Sriwijaya. Coba naikin itu. Dia tadi minta ini bawah. Typing. Gue lagi di kolom ini, kolom Antik Sriwijaya. Nggak ada Pak, Anda belum kirim permintaan kayaknya. gue naikin cewek Nggak ngirim permintaan Pak. Nick Bunton dari muka sih Kristen gitu ya. Enggak lah. Ini ada Rahayu nih Pak. Aduh, mantap sakit banget. Malam Rahayu. Andi itu nama Kristen atau Islam tak? Islam ya? Mana kita Coba. nggak bisa dari nama kita tahu agamanya. Rahayu, selamat malam. Ini Handis Celebes ya? Tua. Hah? Salah. Kenapa Pak Handi? Apa yang salah? Belum ditanya sudah salah. Kepencet kayaknya. Rahayu, Nah, selamat malam. ada yang gini, Paslap.
si antik yang nggak berani naik ini bilang ini, Agatha mukamu pemilik diskotik. I Allah itu. Pemilik tempat mantap-mantap. Iya. Anak berarti kayak tiga. Mantap-mantap. Iya. Allah Cocok nyediain. tanam. Iya, Allah nyediain itu. Pemilik sungai yang isinya Hamer. Kamar. Iya. Kok saya? Tuh. Pemilik tempat ajib-ajib. Iya. Tuh. Tapi ini agak rada-rada sih. Islam Fandi nih. ini. Bukan ya? Ada- Ini Islam nih, Sulaiman. Pasti. Gak tahu. Malam Sulaiman. Susilo. Susilo ini kepanjangan dari suka sekali lobang. Selamat malam Susilo. Yang bener lah. Pak Lado. Sila. Astaga. Rizal Selamat malam Susilo. Renden. Mati suri Susilo. Ini udah waras belum ya? Coba kita naikin dulu. Kalian di Ya, halo Bang. Selamat Saya malam. pengen lihat kalian debat sama Nandar, Bang. Berani nggak? Bawa ke sini, bawa ke sini, Pak. Bawa ke sini, Pak. Hah? Bawa ke sini nandarnya, Takut Pak. ya? Iya Pak, takut kami takut Pak. Oh, pantesan nanti Tiap cuma malam, tiap modal malam comor kami doang live di sini, ngapain Pak. itu Tinggal ini panggil rum saja. badut ya. Pak, saya tanya Pak, yang paling ditakuti Muhammad apa? Yang ditakutin mah kamu pertanyaannya aduh parah pisan. Parah, Dijawab nggak aja nyambung. sih. Nggak bisa jawab ya? Saya kasih tahu Nggak ya Pak ya. penting. Ya, Muhammad itu takut sama air waktu berak. Bapak nggak tahu? Dia itu memilih batu daripada air waktu cebok. Lo tahu nggak? Kalau kami takut sama Nandar nggak apa-apa. Anggaplah ya. Pala dulu takut sama anjing nggak? Anjing herder. Anjing herder lah, tidak. Saya makan dia. Oke. Yang paling kau takuti apa Pak? Binatang hewan. Yang bawa binatang hewan. Sebut. Nah itu. Jadi kami takut kepada Nandar itu sama seperti Pak Ladu takut kepada semut. Tapi semutnya yang 1 miliar ya, bukan sebiji ya. Kalau satu sih nggak takut Pak Ladu. Ada apa dengan Nandar, Pak? Pak, Karena apa dia kayak kelebihannya semut. Nandar? Hah? Hei, ada apa dengan Nandar sampai kamu bangga-banggakan? Macam-macam saja orang botol dibanggakan. Nggak ada yang berani ya sama Nandar ya. Saya berani. Jangan, Saya jangan berani. Pak Ladu, Oh. jangan. Oh iya, saya tidak Saya- berani. Ya. Modal congor. Biar Iya, saja, Pak ada Ladu. urusnya. Berani cuma ngomong Nggak doang. Nggak ber- Ya Lihat udah, saja, udah tahu Dados. nggak berani. Ngapain lagi? Udah tahu nggak berani. Malah kau congor di sini. Orang itu ya Pak, kalau waras ya. Tak, lu berani nggak sama setan? Enggak bang. Ya udah, dimaklumin. Ya kan? Malah, nggak berani sama setan. Ya biarin. Anda Pak ini nggak ada Yati. toleransinya. Pak Orang Yati. takut sama setan pun nggak boleh. Pak Yandi, Pak Yandi, buka mic-nya Pak Yandi. Pak Yandi, kamu takut sama istrimu kan? Woi, kentara orang-orang yang begini kentara nih, takut sama istri. Astaga. Aduh. Yandi, takut sama istrinya. Lu takut nggak sama bini lu?
Gue belum punya bini, ngapain gue takut? Oh, Salah nanya lu. oh iya benar. Iya juga nih. Sebenarnya si Aliandi ini pun gitu. Kalian takut nggak sama Nandar? Kami belum punya bini, jadi kami nggak takut sebenarnya. Halo Susilo. Halo Titik. Ada yang pesen nih di bawah. Coba baca Slap. Agatha bilangin sama orang Kristen kalau nggak paham Alkitab jangan naik ke komal sebelah jadi bahan olok-olokan. Nggak apa-apa kak. Orang Kristen itu kadang ada yang bijak, ada yang enggak. Nggak apa-apa. Nanti mereka menyadarinya kok. Berapa? Mereka kan mau adu mekanik tanpa senjata. Biarin aja. Nih, gue naikin bendera Malaysia nih, biasanya Islam. Auto arus lah. Tuh. Ini Ros nih. Kak Ros. Iya, aku 1K ya guys ya. Kau kalah sama Ih aku. curang. Lu 1K gue baru 700. Pengecut. Ya udah tahu Terus. pengecut. Ini lucu ya. Udah tahu kita pengecut, dibilangin pengecut. Ibarat bapak tuh ngomong gini loh. Nah, Ngomong sama teh ayam. Teh ayam. Ini gila kau teh ayam kok katain teh ayam. Gimana coba? Terus nanti ketemu kucing kan? Kucing. Botol kau. Kayak nggak waras. Udah dibilang kami takut, ya udah. iya. Mau apa lu? Lu kan cuma ngarepin jawaban kita takut. Ya udah kita jawab. Iya. Udah kita kasih kesenangannya. Terus dia gemes gitu sama kita. Gitu aja. Kalian takut ya sama Ripa? Iyain. Ya, takut. Udah takut. Udah selesai. Karena orang Kristen tuh nggak ada yang mau sok-sokan. Iya. Yang sok-sokan tuh kan yang nggak sok. Yoi. Ini Ayu. Dari tadi. Oh ini Aku belum 1K sama Pak Lado. masih kalah sama gua. Tega. Pak Lado udah 1K. Halo Ros. Halo Ayu. Halo. Ayu. Mikum. Kak Ros Mikum. Itu si Ayu udah ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Woi Islam. Tapi nggak salah sih. Oh Islam. Ya kan mereka Islam. Ya memang Islam gimana? Kalau ngambek Assalamualaikum. Single berarti boom ya. nggak terima ya. Sekarang mahal Halo. sekarang. Oke. Nih ada Chan. Halo Chan. Cak. Halo. Selamat malam. Halo. Mikum. Cak. Cantik. Nggak mau sih cantik. Vita. Aku melihatmu. Vita, aku melihatmu. Hai orang tua. Itu bagus sih. Hai, apa tadi? Hai seangkatan tadi. Letting. Highlighting. Halo Nick Bunton. Mikum. Pada kangen sama father nih, tak? Siapa? Pada kangen di bawah sama father San.
Siapa tuh? Oh, Itu nenek yang bawa kemarin. gandrung. Ada di Nenek bawah. Masih terluka ininya. Nantilah tunggu sembuh. Sabar ya, teman-teman ya. Dia tuh sebenarnya orang yang perlu kita rangkul karena itu dia terluka. Hatinya sebenarnya itu terluka. Tenggorokannya. Dia marah. Itu apa namanya? Ambek ketahan. Gitu. Sian, terluka dia. Kenal kagak, sok terluka, Iya. pahlawan kesiangan. Pick me. Bergetar nenekku. Halo Cakar. Ini Cakar kan. Halo. Ada yang minta naik tuh Faslak. Siapa? Ntar aku lagi Itu tuh. dengan enak telepon orang itu. Siapa yang mulai? Namanya? Tunggu. Urat leher naikin Aisyah yang komen-komen. Ya, naikin aja, naikin. Ini gua nolin dulu ya. Semua boleh. permintaan. Takutnya mereka ini kepencet. Ini kasus yang berulang. Iya, nggak tahu cara ngensel kan? Iya. Tahu lah harusnya. Bingung lah orang ini. Donita naik, share ke dia, biar naik sini deh, Donita. Enggak lah, gue takut cuy. Oh iya, udah gue Saya berani. Oh, Anda aja. berani. Gue takut jadi botol. Nanti pertanyaannya kan gini kan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda ada di masa penyaliban? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lari? Apakah Anda menolong Yesus? Pasti itu pertanyaannya nanti. Takut gak? Apa yang Anda lakukan ketika Muhammad kawini bocil? Apakah kamu menolong si bocil itu? Atau membiarkan? Membiarkan? Apa ikut Apakah kamu membantu? tega? Apa kamu tega? Daminya orang Islam jadi pedofil? Apa lo tega? Ini mana sih gua udah naikin? Nih, Najman Elida 1. Insya Allah Islam. Sakit banget. Siapa ya? Coba penonton. Kebanyakan ini loh yang request open. Iya, tolong oten-oten ya. Kalau tahu kepencet, nggak sengaja kepencet, langsung batalin gitu. Ini gue capek banget nyarinya, mata gue sampai pegel. Itu berai itu, berai. Mana? Itu iseng beresen. Kak Aisyah New, naik aja Kak Aisyah. Aku jambak ya. Nih, Leon King, Agatha Nenek Gayung naik lo. Ya nggak bisa. Coba ini apa ya? Ini. Yang naik pada mental loh. Halo, selamat malam. Selamat malam pemirsa, masih bersama kami di sini dalam acara bersama. halo deh. Mbak Gata, aku pengen tahu nih. Kemarin aku sempat mimpi nih. Apa seberdosa itu ke aku gitu. Kemarin aku mimpiin udah sebulan yang lalu. Dia datang pakai jubah putih, terus bawa anak kecil, terus naik ke atas. Maksudnya gimana sih? Mimpi siapa, Pak?
mimpi Hmm. kayak Tuhan Yesus gitu. Dia ngaku nggak? Hai, aku Tuhan Yesus. Enggak, dia Ya kalau dia nggak dia ngaku ya bukan. dia berjalan pakai jubah putih, dia bersih. Terus dia bawa anak kecil naik ke atas. Baginda Itu juga pakai jubah putih, Pak. Siapa tahu tuh Baginda. Ma, Iya. maksud mimpi itu seperti apa, guys? Mimpi itu hanya bunga tidur, Pak. Itu. Apa hubungannya dengan berdosa? Semua manusia itu berdosa, Pak. Iya. Nggak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi mimpi itu bunga tidur. Itu tidak memiliki arti apapun. Iya, sampai Itu, Pak. sebulan yang lalu kok. Itu terus yang di benakku, terus di pikiranku tuh, seberdosa ini ke aku gitu loh. Sampai dia datang pakai jubah putih bersih, terus bawa anak kecil naik ke atas. Itu mimpi, Pak. Itu bukan kenyataan. Ya, terus Sampai aku habis berisik ketemu gitu. dengan orang jubah putih megang anak kecil. Udah ketiga kali loh, Pak. Iya. Nah, dan nanti ulang lagi, Pak. Saya bilang itu mimpi. Udah. Tidak ada hubungannya. Kalau Anda berdosa, itu karena Anda melakukan sesuatu yang salah di mata Allah. Hubungannya apa dengan mimpi? Ya tidak ada. Masa Anda mimpi terus Anda mengatakan Anda berdosa? Anda berdosa jika Anda melanggar perintah Allah. Itu dosa. Bukan mimpi dosa. Ada lagi mau ditanya, Pak? Itu aja sih, Mbak. Cuma aku tiap hari Itu tuh jangan nengok- dipikirin, Pak. Sakit pula kok mikirin mimpi. Enggak, soalnya aku Ya. tiap hari enggak pernah absen lihat live kakak ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya, itu hanya bunga tidur. Tuh. Oh ya gitu ya, kayak. Ya. Banyak-banyak berdoa, Pak. Ya, minta Tapi- pertolongan kepada Allah Tritunggal. Shalom, Pak. Halo, Deh. Jat. Mikum. Deh, engkau lagi sendiri, Deh. Dani. Teka. Astagfirullah. Ngarang-ngarang ini. Baru-baru ajukan permintaan. Apa Allah tega punya Tuhan kok pakai kolor? Halo, Martin. Martin dipanggil host. Bawa Melika jahut. Bawa Melika. Martin. Wow. Mister Netral kirim permintaan, Bro, kalau mau naik, Bro. Nih dari tadi bilang mau naik tapi nggak kirim permintaan. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ini komalan orang Islam kah? Apa orang mana nih? Ini komalan orang-orang yang percaya kebenaran. Oh, orang percaya. Boleh nanya gak? Bapak Islam Kristen, Pak? Aku Islam. Silakan, Pak, mau bertanya apa? Bertanya tuh kayak gini ya. Bertanya tuh kayak Halo. ini Apa? apa tuh? Kan orang Islam nih kan sama orang Kristen nih kan keadaan berebut tata nih. Ya, nggak ada orang Kristen nggak pernah suka rebutan. Ya ini orang Islam apa orang Kristen yang berebut? Merebut apa? Orang Kristen nggak pernah ngerebut. Enggak pernah, Bu. Jadi Enggak. Ngerebut apa? Jadi menurut orang Kristen
Islam kah mau nyerang ibaratnya orang Kristen kah gitu? Salah penyorang. Apaan sih? Dia tidak mengerti. Ngomong apa sih dia Mas Lap? Ya, jadi begini Pak. Ya, Cocok nih sama ketua nih, cocok nih. ini pertanyaan kamu kayaknya pantas ditujukan kepada siapa ya ini ada Rum. Cocok kan? Yang Rum sahabat Suma Pak itu kayaknya Kak Papa salah masuk Rum Pak. Ya kan? Enggak, aku kan nanya. Iya, aku kan jawab. Maksudnya orang Kristen enggak ini apa ibaratnya. Iya Pak. Nah, Betul Pak. Jadi begitu Pak ya. Belum dijawab. Iya betul. Belum ya. Dia ngomong apa pun nggak tahu. Betul Pak. Astaga. Emang cocok ya Mas Lap ya? Apa aku bilang? Dapat chemistry-nya ya. Jadi sudah paham Pak ya. Jadi penjelasannya mungkin sangat mendalam Pak. Bapak juga mengajukan pertanyaan yang sangat bagus, saya rasa ya. Terima kasih Pak ya. Iya gitu Pak penjelasannya Pak. Iya ya. Gila. Ya sudah paham Pak. Ya, dia Iya sudah udah paham kita katanya. Pak. Makasih ya Pak ya. Makasih Pak. Pak Mr. Netral ini sudah tidak sabar ini. Mr. Netral, tadi kamu Ada labaco tuh, labaco. Labaco. Aduh, sembarang lah yang penting ada mainan. Lama juga dari pertemuan dulu. Daripada nggak ada mainan ya. Pak Fred. Jangan. Sound card dia. Ngeri. Oh ya, saya perkenalkan ya, ini Pak 900 Pak Baco ini dia sangat Islami sekali. Sudah dia orangnya yang percaya bahwa bumi datar. Dia Al-Qurania dia. Aku sangat Bible sekali, Bro. Aku sangat Al-Quranik sama Bible, ya. Pak. Iya. Jadi Pak Baco ini sangat Al-Qurania. Jadi dia sangat mempercayai bahwa bumi datar ya, sesuai dengan yang ditulis Al-Qur'an. Ya. Kalau di Bible apa lagi? 900. Apa yang dulu tuh? Ya 42 katanya sih. Oh iya. Lingkaran. Apa namanya? Jadi kalau kita gambar bulatan itu dalam suatu kertas itu pasti berbentuk lingkaran ya. Pasti. Jadi menurut di Bible itu bumi itu seperti tudung nasi itu. Jadi langit ini seperti tudung nasi. Aku cuma ikut itu doang tuh. Pernah saya bahas dengan Pak Baco ini tentang apa namanya di Alkitab katanya itu dia bilang bumi ini datar karena si iblis memperlihatkan semua kerajaan ketika pencobaannya semua kerajaan itu berarti buminya datar. Nah, makanya saja begini. Betul. Karena iblis itu buminya bumi datar sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an. Berarti iblis sama dengan yang menciptakan bumi datar, ya kan? Olo. Gitu. Ya. Pas 900 kamu tanya apakah? Dan tidak kerjaan. Dan tidak kita dibilang makan gaji kita. Ada Kang Agus nih. Kang Agus aja Itu coba. kan enggak itu ya. Oh ya, Kang Agus. Kang Agus. Kang Agus. Waalaikumsalam. Kang Agus. Waalaikumsalam. Kum. Ya. Mikum. Lari. Hilang. Jayat. Nih.
Palsu. Selamat malam. Wih, 900 pamer sound kari ini ya. Halo palsu. 900 pamer sound. Halo. Ini 900 ini pakai sound card untuk meneriaki ke orang-orang bahwa bumi datar atau bumi seperti itu. Halo. Halo. Mempromosikan Bible kalian toh. Ya, buktinya Yesus bisa melihat seluruh kerajaan bumi. Iya, itu Kalau kan kerajaannya iblis, Pak. berubah berarti Yesus nggak bisa lihat dong. Iya, yang dia lihat itu kerajaan yang ditunjukkan itu kerajaan iblis. Kerajaan iblis kan berada di bumi datar. Berarti selamat malam. Malam. Malam Pak Malohi. Iya, selamat malam kakak semua. Beta Kristen. Ada yang mau ditanya Pak? Iya, aku cuma mau tanya, bilang buat kakak dong, kenapa kita orang Kristen yang tidak memahami Alkitab harus naik ke roomnya orang Islam? Hah? Maksudnya? Kenapa orang Kristen yang tidak memahami Alkitab mesti naik ke roomnya orang Islam? Siapa yang memastikannya? Nggak ada yang maksa. Iya, maksudnya kan saya bilang tuh kalau misalnya kurang memahami Alkitab, jangan naik ke roomnya orang Islam. Kan Ini bukan rumah orang Islam, Pak. Iya, Ini tahu, rumah saya orang tahu, Kristen. saya tahu Bu. Kan saya cuma mau bilang buat teman-teman yang orang Kristen. Dengerin tuh ya teman-teman ya, pesan Pak Amalohi ya. Kalau tidak tahu Alkitab jangan ke roomnya orang Islam. Tuh. Thank you ya Pak Amalohi sudah mengingatkan teman-teman kita ya. Iya, makasih Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Ini benar ya. Kan harus dengarkan pesan Bapak ini. Ya, Tak ada supaya Pak kita nggak Fauzan. diolok. Pak Fauzan tuh, ada Pak Fauzan tuh. Biar. Ini palsu dulu nih. Bapak itu udah sering kopi. Halo. Halo Pak. Bang Ladu, aku tuh ada teman Kristen loh Bang, percaya juga bumi datar, namanya Bang John. Oh, mau Dia Islam ada di itu. sering live juga loh Bang. Oh, Islam itu Pak. Pausan. Itu 900 turunin aja tak, nggak jelas itu memang dari dulu. Halo, Tapi aku malam mau nanya semuanya. satu hal bentar ya Pak Fauzan. Assalamualaikum. Kalau bumi itu datar, kenapa ada siang dan malam? Gimana ceritanya? Pak 900. Ya karena matahari berputar di atas kita toh. Jadi matahari yang Seperti berputar. bulan. Iya, Matahari yang berputar. Bumi Iya. diam. Bumi diam. Kalau bumi diam, matahari yang berputar, satu kali matahari memutari bumi disebutnya apa? Iya 24 jam. Satu hari toh. Jadi matahari. Anda pernah dengar memutari- istilah rotasi dengan revolusi nggak? Nah itu cuma dongeng itu. Coba Anda buktikan bahwa ada rotasi. Nah coba. Jadi Bapak nggak pernah tahu apa itu rotasi? Udah cuma kasih tahu gitu aja, jangan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Bentar ya Pak Fauzan ya. Coba Pak, kalau matahari memutari bumi satu putaran, itu disebut apa? Ya hari toh, satu hari. Satu hari. Iya, satu hari kan 12 jam toh. Satu hari 12 jam. Berarti bumi itu hanya memutari matahari memutari bumi hanya 12 jam. Iya. Terus malamnya kapan? Ya malamnya setelah dia tinggalkan. Jadi maksud Anda satu hari siang, satu hari malam, karena kan 12 jam. 12 jam itu dari pukul 6 pagi ke pukul 6 petang.
Itu 1 hari. Besoknya lagi malam. Jadi 1 hari 12 jam. Jadi matahari ini waktu memutari 12 jam itu untuk siang doang. Besok lagi malam doang. Berarti 1 bulannya ini 62 hari Pak ya? 1 bulan. Kali 2 61. Jadi ada yang 30, ada yang 31. Ngeri ya. Guru fisikanya entah siapa. Oke, lewat aja. Agak lain ya. Oke, silakan Tidak Pak ada. Fauzan. 900 di bawah dulu ya. Bikin buku IPS sendiri, bikin buku apa ya? Geografi sendiri ya. Geografi. Ya. Ini agak lain ya. Bapak besok bikin ya buku sendiri, terbitkan sendiri ya, by Labako. Jadi penerbit Labako. Bukan merek Yudhistira, Erlangga, apalagi itu. Labako. PK. Tapi lu penasaran nggak Paladu? Kalau Iya. bumi ini seperti apa namanya? Piringan gitu datar. Berarti ada titik di mana kita itu melihat Iya, ada pinggirnya. ada ujungnya, ada Iya, ininya. makanya di Quran kan ada Nih, namanya itu contoh matahari gini terbenam nih. di kolam berumur Pak ya. Hati-hati ya, kalau kalian yang udah di titik ini ya, dulu Bisa jatuh. ngeri kali ya. Ngeri. Pak Fauzan. Ya Bang, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua ini? Sehat. Alhamdulillah. Masya Belum Allah. dapat hidayah. Terutama hostnya ini yang keren ini. Selamat malam Mbak Agatha. Mana Pak? Lagi di kamar mandi. Lagi di kamar mandi. Aku udah bosan-bosan nanya ini. Tafadol Pak, tafadol. Ya. Mbak Agatha, aku boleh nanya Mbak Agatha? Boleh. Boleh Pak, boleh. Gini, maaf ya, aku nanya nih, kita kan beda keyakinan. Cuma aku nanya nih, Mbak Agatha, kenapa sih Yesus itu harus mati di kayu salib? Terus ini logika aja ini, bukan dalil nih. Supaya Pak Fauzan selamat. Karena kalau Pak Fauzan yang disalib, Pak Fauzan tidak bisa menolong orang lain. Tapi kalau Yesus disalib, dia bisa menolong siapa saja yang percaya kepadanya. Udah sesimpel itu. Makanya dia disebut berkorban. Terus kira-kira apa yang terjadi jika Yesus tidak disalibkan menurut Mbak Agatha? Gak ada manusia yang selamat. Gak ada manusia yang bisa mengalahkan kematian. Gak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis. Gak ada manusia yang bisa mengalahkan dosa. Musnahlah kita semua ini. Itu ya. Makanya jangan pernah menolak penyaliban. Karena penyaliban itu adalah kemenangan bagi manusia, tetapi kekalahan bagi iblis. Jadi kalian milih mana nih? Manusia menang atau iblis yang menang? Ya mesti manusia. Soalnya Pak Fauzan, iblis itu nggak mau satu manusia pun selamat. Iblis itu maunya manusia ngikutin iblis ke neraka. Karena iblis itu memang ditaruh di neraka. Gimana caranya supaya iblis ngikutin kita manusia ngikutin dia? Ya dia akan menawarkan manusia itu dengan berbagai cara. Apa itu? Pertama, perzinahan, penipuan, kebohongan, percabulan,
hawa nafsu, keserakahan, kemarahan. Ini semua yang ditawarkan iblis dan manusia suka sama ini. Itu. Jadi kenapa iblis itu tidak suka penyaliban Yesus? Supaya semua manusia tidak bisa mengalahkan dia. Supaya manusia tidak bisa mengalahkan kematian. Supaya manusia tidak bisa mengalahkan dosa. Itu Pak. Kalau Yesus nggak mati, dia nggak bisa nolong orang di dunia orang mati. Ini paling logis. Tapi kenapa Mbak Gata? Kalau di agamaku tuh kalau Nabi Rasulullah itu tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Tapi sementara kalau di Alkitab Mbak Agatha itu Yesus bisa diserupakan, iblis bisa menyerupai dia. Kok bisa begitu ya Mbak Agatha? Bentar Pak, AirPod saya mati. Kalau Nabi Muhammad itu nggak bisa diserupakan dengan siapapun, termasuk iblis nggak bisa menyerupai dia. Tapi kok iblis bisa menyerupai Yesus, kok bisa begitu ya Mbak Agatha? Ada yang bisa menyerupai Pak, ada yang bisa menyerupai Pak. Ya. Muhammad itu ada yang bisa menyerupai. Siapa? Nggak ada Bang. Kalau kita lihat ciri-cirinya dulu ya, kita lihat ciri-cirinya. Kepalanya besar, matanya merah. Itu kan mirip Shinchan Pak. Itu Dajjal itu kalau mata satu Bang. Tidak, ciri-ciri baginda kan kepalanya besar. Kan Shinchan kan kepalanya besar. Matanya merah, beralis tebal, kan? Ciri-ciri baginda kan itu kan? Itu iblis Bang. Tebal. Loh. Bukain dalilnya ketua, bukain aja ketua. 646. Iya. 646. Ada ciri-ciri nabinya ya. Kita buka ya. Tuh ketua. 646 ya, hadis apa itu? 646. Hadis 646. Iya, Ahmad. Musnad Ahmad. Oh ya. Musnad Ahmad. Dialek keempat ketua. Ya, sekarang saya carikan gambarnya yang ini, yang miripnya ya. Jangan ketua. Jangan. Kenapa? Sensitif. Sensitif jangan. Ciri-cirinya aja ketua. Oke. Ini isnadnya Hasan ya. Ya baguslah kalau Hasan. Telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Muhammad Abdullah, Muhammad bin Akil dari Muhammad bin Ali, dari bapaknya dia berkata, Rasulullah adalah kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, jenggotnya lebat, kulitnya putih, bercahaya. Apabila berjalan condong ke depan, seakan akan berjalan di ketinggian. Apabila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar. Inilah ciri-ciri Nabi. Apakah ada yang bisa menyerupai ciri-ciri ini? Ya, menurut Pak Pausan, adakah di muka bumi ini orang yang kepalanya besar? Pasti ada. Ya. Apakah di muka bumi ini ada orang yang punya kepala besar terus matanya besar? Ada. Ya. Apakah di muka bumi ini ada orang yang kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat? Ada. Shinchan. Saya katakan Shinchan. Merah matanya Shinchan ini. Jagonya lebat, ini Shinchan kalau dewasa dia juga lebat. Ini kan terus
Kamu katakan tidak ada yang bisa menyerupai bagindamu. Banyak Pak. Ondel-ondel juga mirip baginda kamu. Kalau balik itu ondel-ondel ini. Ondel-ondel kalau balik Pak ya. Dengan badan-badannya dia balik. Itu ondel-ondel Pak. Ini. Ya. Kalau dia menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Ondel-ondel kan begitu, kayak tidak punya leher. Shinchan juga begitu. Terus Bapak bilang tidak ada yang menyerupai baginda, bagaimana caranya itu? Banyak Pak. Ondel-ondel, Shinchan. Kalau mau lihat, nanti pas marah lah kalau saya tunjukkan gambarnya. Jangan ketua dari situ soalnya. Di kopal kita aja. Itu kan Shinchan yang kita abang maksud itu kan Rasulullah tidak begitu bang. Iya. Ini ciri-cirinya Pak. Coba Pak, Bapak. Apakah di muka bumi ini ada orang kepalanya besar? Itu riwayat siapa ini? Riwayat siapa? Coba aku lihat ini. Ini Musnad Ahmad 646. Bapak catat nanti Bapak cek sendiri. Telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Abdullah bin Muhammad bin Akil dari Muhammad bin Ali dari bapaknya, dia berkata Rasulullah adalah kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebar, merah matanya, janggutnya lebar, kulitnya putih bercahaya. Apabila berjalan condong ke depan, seakan-akan berjalan di ketinggian. Apabila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar, berarti sama dengan tukang bangunan kan, tangannya pasti kasar. Iya, itu sedikit semen, telapak kakinya juga pasti kasar. Iya, itu ketua hadisnya mutawatir loh tuh. Banyak banget itu hadisnya. Coba aku tunjukin ya. Boleh gak ketua? Ya, silakan Tafadol. Nih, Masya Allah. Jadi hadis itu Pak memang mutawatir ya. Banyak yang terkait. Kayak contohnya gini. Nih. Sama kan? Kepalanya besar nih sama hadis Ahmad 900. Sama nih. Rasulullah kepalanya besar nih sama. Terus di hadis yang lain tuh kepalanya besar. Jadi memang hadis ini mutawatir Pak. Kepalanya besar tuh kan? Gitu. Jadi memang hadis itu mutawatir. Tafadol ketua. Ini saya kesini sedikit. Tuh, astaga. Jangan. Saya kira masih di ini gambar kecil. Kita contohnya Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak terlalu kelihatan. Saya kira masih di ini gambar kecil saya. Ternyata saya gambar besar. Nggak lihat. Gitu Pak ya. Bahkan orang-orang Islam sekarang itu ingin menyamakan dirinya, menyerupakan dengan baginda, bahkan dengan cebok-ceboknya mau diikuti, pakai batu, bersiwak, ya kan? Aku nggak lihat. Waalaikumsalam Pak Prof. Waalaikumsalam. Hai praku. Gimana ini? Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan,
oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.